Selamat datang di Ngombak Segoro Channel. Hari ini saya akan mengajak kalian menjelajahi Desa Tanjungan, sebuah desa dengan keindahan alam dan sejarah yang menarik di Rembang, Jawa Tengah. Yuk simak keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Mbak Yu Cak Ning dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan Ngombak Segoro Channel, sumber inspirasi menuju desa yang menyadari. Oke Cak, hari ini saya berada di Kecamatan Kragan, bagian timur Cak, Kragan Rembang bagian timur. Daerah ini desanya Tanjungan ya, Desa Tanjungan. Saya persis di sebelah laut Cak, sebelah laut, dan itu memang kita selalu pantau kondisi akhir Desember 2024 ini Cak. Iklimnya Cak, termasuk ombaknya itu kemarin-kemarin besar-besar Cak ya, tapi sekarang ombaknya agak landai Cak. Nanti kita shoot pesisir pantainya Cak ya. Mudah-mudahan iklimnya tidak berubah-ubah sehingga para nelayan ini bisa pergi melaut Cak, karena ini berkaitan dengan ekonomi Cak. Wah ini kalau daerah sini itu acuannya nelayan Cak. Kalau nelayan itu agak seret Cak ya. Untuk pasar juga agak seret juga Cak. Nah ini perlu diwaspadai oleh teman-teman nelayan agarnya selalu berhati-hati Cak ya. Jaga kesehatan tetap itu pasti ya, dan untuk keselamatan juga Cak. Nah Cak, ada yang unik Cak di sini Cak. Kita menemukan sebuah makam keramat yang memang makam ini kisaran di abad ke-15an ya. Karena dengar-dengar beliau ini murid daripada Sunan Bonang, berarti awal 15 ya, hampir mirip-mirip dengan itu Cak, makam Mbah Punjul ya, di 1461 lah ya, perkiraan seperti itu. Cuma berbagai sumber juga kita dapatkan mengenai makam ini. Beliau namanya Mbah Nyai Khalimah, seorang pendakwah ya, luar biasa. Beliau juga pada masa mudanya itu sekitar 4 tahun beliau sudah hafid Al-Quran Cak. Itu luar biasa sekali di bidang akademisi Cak ya kalau sekarang. Dan jangan lupa Cak, ini ada kaitannya dengan Kadipaten Lasem pada masa mungkin Adipati Wiranegara Cak, yaitu suaminya Nyi Ageng Maloka Cak ya. Karena pada saat itu gebyar-gebyarnya syiar Islam di daerah Lasem dan sekitarnya Cak. Karena beliau itu Nyai Khalimah adalah cucu Dewi Indu Purnama Wulan, yaitu bisa juga katakan Bri Lasem. Beliau adalah adipati pertama di Lasem Cak, pada saat Majapahit dikuasai oleh Prabu Hayam Wuruk Cak, seperti itu Cak. Nah nanti Cak ya, tapi kita shoot dulu di lokasi pantai yang landai Cak. Wih nyaman Cak, ombaknya kecil-kecil,
Tapi jangan keliru, itu kadang menipu Cak ya. Bagi teman-teman nelayan harusnya waspada Cak. Kadang-kadang terus datang badai besar seperti itu Cak. Oke Cak, ikuti selalu Ngombak Segoro. Desa Tanjungan dikenal dengan suasana pedesaannya yang damai dan asri. Di sini kita bisa melihat aktivitas sehari-hari warga seperti bertani, memancing, hingga membuat kerajinan lokal. Ini dia Pantai Tanjungan. Pantai ini adalah salah satu tempat favorit warga setempat. Selain indah, pantai ini juga menjadi tempat para nelayan mendaratkan perahu mereka. Cak, perlu diketahui Cak Neng ya, posisi landai seperti ini Cak, bagi seorang nelayan itu akan digunakan luang waktunya itu untuk mengecek barang atau jaring misalkan ya, alat-alat untuk mencari ikannya Cak, atau belinya akan cross check minimal mesin lah ya Cak ya, seperti yang kita lihat seperti itu Cak. Itu cross check mesin, terus kira-kira alat-alat yang mungkin diperbaiki akan diperbaiki Cak, seperti itu. Dan memang kenapa, karena waktu luang itu harusnya memang seperti itu Cak, digunakan se-efisien mungkin. Dan ketika posisi laut itu sudah tenang, baru beliau-beliaunya akan pergi melaut Cak, mencari ikan seperti itu Cak. Cak ini seperti nganu ya, tiram ya, kita tiram hijau Cak. Dan ini masih hidup Cak, artinya bisa dikonsumsi Cak. Ini tiram yang hijau itu loh Cak. Loh Cak, nah bisa Cak ini dikonsumsi. Seperti ini penampakannya. Nah ini banyak anak-anak kecil Cak. Nah, saya ayo Natus, mana Natus, ayo. Jawabannya anak-anak kecil yang mandi di laut Cak, atau ini karena apa? Karena lautnya landai Cak. Nah kalau landai tidak ada masalah Cak ya. Tapi kalau kemarin-kemarin ekstrim, tidak akan diizini oleh orang tuanya Cak, seperti itu. Nah seperti ini Cak. Nah ini loh Cak ya. Ini Cak, ini masih ada isinya Cak, kerang-kerang seperti ini yang dikonsumsi oleh teman-teman ya, seperti ini Cak. Ini berserakan di laut Cak ya. Nah itu banyak tadinya. Nah.
Nah, oh, Di pantai Tanjungan ini suasananya sangat tenang karena memang dekat dengan pemukiman. Anak-anak juga banyak yang senang bermain di sekitar pantai. Tempat yang cocok untuk berkumpul di pagi atau sore hari. Bermain bola, lari-larian, lompat-lompatan, dan lain-lainnya. Selain pantai, Desa Tanjungan juga punya situs bersejarah, yaitu makam kuno yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan tokoh penting di masa lampau. Lokasi makam beliau Mbah Halimah ini diapit oleh beberapa pohon yang besar-besar, Cak. Pohonnya namanya pohon ketapang, Cak, ya. Dan satunya lagi adalah pohon nyamplung, Cak. Nah, besar-besar sekali, Cak. Pohon nyamplung dan pohon ketapang. Dan ini ratusan tahun, Cak. Untuk akarnya saja kira-kira besarnya itu sekitar 60 cm, Cak, ya. Besar sekali, Cak. Nah, Cak, sebelah makom Cak, ya, ini ada masjid yang sangat megah, Cak. Nah, ini masjidnya, Cak. Megah sekali, Cak. Luar biasa, Cak. Nah, Cak, sebelah sini, Cak. Nah, ini, Cak. Ini juga besar sekali, Cak, pohonnya. Nah, besar sekali pohonnya, ya. Ini sebelahnya juga pohon, Cak. Nah, kalau diibaratkan ini seperti gerbang, Cak. Nah, seperti gerbang, Cak. Terus begini, Cak, dari sumber-sumber referensi yang kita kantongi, Cak, ya. Jadi ada yang versi lain menyebut Mbah Halimah ini adalah murid daripada Sunan Ampel, Cak. Tapi versi yang lain menyebut bahwa beliau adalah murid Sunan Bonang, Cak. Kalau dari beberapa referensi yang telah kita kantongi, beliau adalah cucu Bre Lasem yang pertama, Cak, ya. Namanya Dwi Indu Purnama Wulan, Cak. Nah, bupati pertama Lasem di masa kejayaan Majapahit Prabu Hayam Wuruk, Cak. Abad ke-13 itu bupati pertama Lasem berdiri, ya. Terus Islam masih masuk di daerah Rembang dan sekitarnya itu ketika pada saat Bupati Lasem yang ke-7, Cak, namanya Pangeran Wirabraja. Pangeran Wirabraja ini ketika menjadi Bupati Lasem bergelar Pangeran Wiranegara, ya. Nah, sama ya seperti peralihan Kadipaten Lasem ke Binangun itu, Cak, itu masa Pangeran Wiranegara, Cak. Pangeran Wiranegara, beliau beristri Nyi Ageng Maloka, putri daripada
Sunan Ampel ya, seperti itu ya. Dan mungkin ada keterkaitan antara masuknya Islam secara masif di Rembang, yaitu pada saat Adipati Wiranegara, Adipati Lasem, itu mungkin ada kaitannya dengan beliau Mbah Halimah. Mungkin ya Cak ya, karena abad ke sekitar 15-an Cak, perkiraan seperti itu. Tapi untuk spesifiknya kita tidak tahu, karena makam ini ditemukan oleh seorang kiai yang masyhur di zamannya. Beliau adalah Mbah Imam Khalil bin Syuaib Sarang Cak. Mbah Imam Khalil inilah yang memperkenalkan makam Nyai Halimah ini Cak, seperti itu. Dan itu kita juga tidak tahu spesifik apa ya perjalanan beliau, tapi yang lebih unik adalah di desa ini, di desa Tanjungan ini, tidak ada rumah yang menghadap ke timur Cak. Itu tradisi Cak, dan itu dijaga betul sampai hari ini Cak ya, sampai hari ini. Dan perlu Cak Neng ketahui, ini hanya estimasi saya, tapi saya yakin ini diamini oleh semua sejarawan yang ada di Indonesia, bahwa identitas suatu bangsa itu memang ada kaitannya dengan budaya dan sejarah kita ya. Kalau hanya sekedar bisa ngomong bahasa daerah, banyak sekali itu di Puncak Bogor itu mereka bisa bahasa Sunda, ada bule juga bisa bahasa Jawa, banyak sekali Cak. Tapi itu bukan bangsa Indonesia Cak. Dikatakan bangsa Indonesia itu karena kita punya budaya dan sejarah seperti itu Cak ya. Nah Cak, jangan sampai sejarah kita diklaim oleh bangsa lain sehingga kita ketika sudah diklaim akan berbuih-buih Cak untuk memperjuangkannya. Dan itu saya kira korban materi ya, korban waktu juga tenaga Cak. Jangan sampai kita sedia payung sebelum hujan Cak, seperti itu Cak ya. Dan Cak, seperti itu kita sudah spot dari laut ya, juga makam keramat yang jaraknya sangat dekat sekali ya, 30 meter kemungkinan Cak ya. Itu sudah laut dan itu sangat luar biasa. Pohon yang ada di sini Cak ya, besar-besar Cak pohonnya Cak. Dan kita sudah memberitahu bahwa akarnya saja diameternya sampai 60 cm lebih Cak ya. Itu sudah ratusan tahun Cak ya. Dan saya sangat salut sekali, yang mana beliau Mbah Halimah ini adalah seorang pejuang, pendakwah sejati ya. Walaupun beliau seorang mohon maaf seorang perempuan, tapi tidak menghalangi niatnya berjuang mensyiarkan Islam di tanah Jawa. Dan sama seperti kemarin-kemarin ya, jadi selalu saya mewanti-wanti ke Kang Mas dan Mbak Yu ya, jangan sampai sejarah kita diklaim oleh bangsa lain ya, dan akhirnya menjadi seperti ini ya. Selalu jaga sejarah nenek moyang kita, karena itu sangat penting sekali ya.
Dan tetap kita kalau terjun ke suatu daerah, maka kita tetap akan mencari siapa yang membabat desa ini atau awal mula, atau ya tetap kita akan menziarahi Cak, karena kita harus berterima kasih pada beliau nih Cak. Ya seperti itu, berdarah-darah, yang namanya membabat itu tetap berdarah-darah Cak, dan kita tinggal menikmati seperti itu, menjaga aja ndak mau, kan lucu kan. Nah Cak, selalu ikuti Ngombak Segoro Channel di episode yang akan datang. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng kami di Desa Tanjungan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video eksplorasi seru lainnya yang terbaru.